Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi pecahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kalian belajar atau kalian mengetahui bagaimana pecahan itu sendiri, pecahan itu apa, penyebut itu yang mana, pembilang itu yang mana, terus pecahan semula itu seperti apa, bagaimana cara mengubah sebuah pecahan menjadi pecahan campuran, dan sebaliknya mengubah sebuah pecahan biasa menjadi desimal, persen, dan lain sebagainya. Oke, tapi sebelumnya, before we start, let's begin with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kalian akan mampu menyelesaikan tujuan pelajaran kita kali ini. Kalian akan mampu menyelesaikan operasi itu dengan melibatkan pecahan serta mengaitkannya dalam kejadian sehari-hari. Oke. Nah, sementara untuk integrasi pembelajarannya, untuk materi pecahan ini dia sama berintegrasi dengan surah An-Nisa ayat 11, di mana di dalam surah ini dia membahas tentang bagian-bagian dalam kuarta warisan. Oke. Yang pertama, untuk operasi yang pertama kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan, karena biasa ya kita mulai dari yang dasar dulu. Nah, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan dia hanya bisa dilakukan kalau jika kedua pecahan itu akan memiliki penyebut yang sama. Nah, bagaimana kalau belum sama? Ya, caranya kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke, contohnya yang pertama, 2/3 ditambah 3/7. Sebenarnya ada dua cara ya. Dari cara yang pertama itu kalian samakan penyebutnya menggunakan cara manual seperti biasa. Nah, kalau untuk soal seperti ini 3 dan 7 itu kita lihat kelipatannya dulu. Jadi kelipatan 3 dan 7 ini apa sih gitu ya. Nah, 3 dan 7 ini kan kelipatannya 21 ya. Atau itu yang pertama kita pakai kelipatan kayak kemarin ya, kita pakai kelipatan. Atau yang kedua kita kalikan silang aja. Jadi yang 3 ini kalian kalikan 7, jadi dia seperti ini, 2 dikali 7 per 3 dikali 7 ditambah. Nah, untuk yang sebelah kanannya kalian kalikan dengan 3. Jadi 3 dikali 3 per 7 dikali 3 gitu ya. Ya udah, kita lanjutkan saja. 2 kali 7 14 per 21 ditambah 9 per 21. Penyebut sama kita bisa langsung mengerjakan. Kalau penyebutnya berbeda tidak boleh. Oke. 14 tambah 9 23 per 21. Nah, biasanya dia akan disederhanakan. Kalau mau disederhanakan boleh nggak? Boleh. 1 21 23 kurang 21 kan 2 ya, berarti 1, sisanya 2 per 21 karena dibagi dengan 21. Oke. Next, gimana kalau misalkan ada bentuk soal seperti ini, 2/4 dikurang 1/3. Nah, kalau dia bentuk pecahan seperti ini, caranya depan dengan depan itu kalian kurangkan. Jadi 2 dikurang 1, satunya itu dapat dari sini ya, dari yang ini satunya. 2 dikurang 1 ditambah 1/4, 1/4 dikurang 1/3 gitu. Berarti depan dengan depan, angka yang ditengahkan di tengah, pecahan dengan pecahan sendiri. 2 kurang 1 itu 1 ditambah ini, ya udah sama ya, kita kalikan aja 4 3, berarti kan KPK-nya 12 ya. Udah kalikan aja. Berarti yang ini kalikan 3, yang ini kalikan 4. 1 kali 3 3 per 12 dikurang 4 per 12. Nah, terus kita lanjut ke sini ya. 1 ditambah 3 dikurang 4 itu negatif 1 per 12. Nah, kalau sudah seperti ini, penyebutnya berapa? 12 kan? Beda kan ya? Nah, ini tinggal kalian kalikan yang ini dengan 12. 1 kali 12, 12 per 12. Kenapa pakai seperti ini? Karena 12 bagi 12 itu sama dengan 1. 12 per 12 dikurang 1 per 12. 12 kurang 1, 11 per 12. Bisa ya, dan ini masih gampang banget lah, asal terbiasa. Jadi sebenarnya kunci dasar dari matematika itu kita harus membiasakan diri kita untuk mengerjakan soal-soalnya. Nah, sementara untuk penjumlahan pengurangan, pecahan campuran itu dia bisa langsung dikerjakan. Jadi pecahan campuran
Ini kita bisa langsung dikerjakan tanpa mengubahnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Oke, jadi jangan khawatir, oh ada pecahan campuran nih, oh harus dikerjakan begitu nih. Enggak. Nanti kita bahas satu persatu lagi ya. Nah, sementara untuk perkalian, pembagian, dan pemangkatan, dia hanya bisa dilakukan ketika kita mengubah pecahan tersebut dalam bentuk pecahan biasa. Oke, misalkan seperti ini sudah pecahan biasa ya. Nah, kalau udah seperti ini ya, atas dikali atas, bawah kali bawah. Berarti 2 dikali 6 dibagi 7 kali 5. 2 kali 6, 12 per 35. Bisa sederhanakan nggak? Kalau nggak bisa nggak usah dipaksa. Udah, kalau mau seperti ini aja. Oke? Nah, gimana kalau misalkan seperti ini? Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, kalian harus membuat dia menjadi pecahan biasa. Paham ya? Jadi kalau misalkan ada A, B per C, jadi cara mengubah ke pecahan biasa itu A dikali C. Ini dikerjakan terlebih dahulu, nanti hasilnya ditambah dengan B. Oke, ini amin ya. Jadi urutannya A dikali C dulu, baru dikalikan dengan B. Nah, sudah 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. Berarti 4 per 3 pangkat 2. Kalau untuk pangkat dalam pecahan, atas dipangkatkan, bawah dipangkatkan. Jadi 4 pangkat 2 per 3 pangkat 2. 16 per 9. Bisa sederhanakan nggak? Bisa. Ya, berarti 16 per 9 ini kita bagi aja dengan 9. 1 kali 9, 9 kan? Berarti 16 per 9. 6, 7, 8, 9. 1, 7 per 9. Paham ya? Oke, next. Kalau misalkan operasi hitung campuran pada pecahan, ini gimana caranya? Untuk urutan pengerjaannya sama seperti kita belajar bilangan bulat kemarin, ada prioritasnya. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu yang mana? Masih sama. Yang pertama, kita harus menyelesaikan operasi hitung yang berada di dalam tanda huruf. Yang kedua, kita harus menyelesaikan operasi perpangkatan. Jadi perpangkatan itu tidak bisa langsung kalian kerjakan dari sebelumnya, karena dia harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu ada perkalian dan pembagian. Oke. Yang keempat, penjumlahan dan pengurangan. Jadi dikerjakan sesuai prioritasnya ini ya, semakin ke bawah. Yang di dalam kurung terlebih dahulu, pangkatkan dulu, kalikan atau dibagikan dulu, baru kita penjumlahan. Oke. Yang penting kalau ada tanda kurung, kerjakan yang ada di dalam tanda kurung. Kita mulai latihan soalnya nih. Untuk yang pertama, misalkan seperti ini. 3 per 5 ditambah 2 per 10. Mau diubah ke pecahan biasa boleh. Kalau enggak pun juga boleh. Sekarang kita kerjakan, kita langsung ya. Depan dengan depan, berarti 3 ditambah 2. Karena di sini tandanya tambah atau dijumlahkan, kita tetap menjumlahkan. Mau dia tandanya kurang pun, di sini tandanya tetap tambah. Yang berbeda itu tandanya di dalam kurungnya. Oke, 3 ditambah 2 ditambah 3 per 5, karena tambah, ditambah 1 per 10. Oke, ini 3 tambah 2, 5, ditambah 5 ke 10 bisa ya, karena 10 itu kelipatan 5, tapi harus diubah yang di sebelah kiri. Oke, 5 biar jadi 10 dikalikan dengan 2, bawah kali 2, atas juga harus kali 2. 3 kali 2, 6, 5 kali 2, 10, ditambah 1 per 10, sama dengan 5 ditambah 6 tambah 1, 7 per 10. Ya sudah, ini dapatnya 5, 7 per 10. Oke, next. Gimana kalau misalkan bentuknya seperti ini? Sama, depan dengan depannya. 13 dikurang 2. Karena tanda kurang, makanya di sini harus dikurangkan. Ditambah 2 per 3 dikurang 4 per 5. Oke, 13 kurang 2, 11. Ditambah, nah kalau di seperti ini gimana? 3 dan 5. 3 dan 5 kelipatannya 15 ya. Berarti ya udah, yang sebelah kiri kalikan 5, kalikan dengan penyebut yang ini, yang sebelah kanan dikalikan dengan penyebut yang sebaliknya. Berarti 3 biar jadi 15, kita kalikan dengan 5. Ini 15, ini juga biar jadi 15. Ini dikalikan 5, berarti 2 harus kali 5. 2 kali 5, 10. 15 kalikan 2, 4 kali 2, 8. Udah, 11 ditambah 10 kurang 8, 2 per 15.
jadinya 11 2 per 15. Saya mudah-mudahan sih saya sih berharapnya kalian akan bisa gitu. Jadi meskipun hanya 2 cara ini, tapi kalau kalian coba lagi, oh ya sudah nih udah tahu nih konsepnya seperti ini, boleh silakan cari latihan soal yang ada dengan bentuk soal yang sama, penjumlahan atau pengurangan, dan kalian kerjakan seperti ini. Ikutin dulu, ulang terus karena kunci dari matematika, kalaupun tidak mengerti, kalian tidak paham terlebih dahulu, ulangin terus-terusan. Oke, nah sekarang seperti ini, boleh tidak langsung dikerjakan? Kalau mau dikerjakan langsung menggunakan pecahan biasa seperti ini, tadi udah ada sifatnya ya. Jadi sifatnya dia harus diubah menjadi pecahan campuran. Diubah menjadi pecahan biasa. Nah, kita kalikan dulu. 12 kali 4, 48, 49, 50, 51. Di sini 51 per 4 dikali 2 kali 5, 10, 10 tambah 2, 12 per 5 dibagi 2 kali 4 8 tambah 1 9, berarti 9 per 2. Nah ini sebenarnya kalau dalam pecahan itu dia lebih enak untuk kalian menulisnya seperti ini. Oke. Jadi dia dibagi seret gitu ya. Ini dibagi dengan 9 per 2. Boleh kerjakan yang di atas terlebih dahulu. Udah 51 12, atau mau dikerjakan dengan yang di bawah nih boleh, tapi ini harus diubah ke perkalian. Jadi caranya kalau mau mengubah ke perkalian, 51 per 4 dikali 12 per 5 dikali, kalau pembagian kita pembagian dalam bentuk pecahan kita mau mengubah jadi perkalian, kita balik angkanya, penyebut jadi pembilang jadi penyebut, berarti 2 per 9. Oke, kita sederhanakan, kita coret angka-angka yang bisa kita sederhanakan. 2, 4, ini jadi 2, ini jadi 1 ya. 12, 9 ini kayaknya bisa deh. Bagi 3 aja. 9 bagi 3, 3. 12 bagi 3, itu 12 bagi 3, 4. Ya kan ya? 4 bagi 2, 2 ini jadi 1, 3, 51, kayaknya bisa deh 51 bagi 3. Kita coba ya, 51 dibagi 3, 1, 3 turun 2, 21, oh benar 17, 21, 0, berarti ini bisa 17, di sini 17, di sini 1. Nah, kita tulis dulu deh biar nggak bingung, berarti ini sisanya 17 dikali 2 dikali 1 dibagi 1 dikali 5 dikali 1. 1 habis, tinggal 17 kali 2, 17 kali 2 34 per 5. Boleh disederhanakan, 34 dibagi 5 itu berarti kita kalikan 6 kali ya. 5 kali 6 itu 30, 34 kurang 30 4, 4 per 5. Paham ya? Ini hanya lagi-lagi sebagai pembiasaan saja. Gimana kalau misalkan seperti ini, 0,25 pangkat 2. Boleh kalau kalian bisa mengetahui tentang bilangan pokok perpangkatan itu juga boleh. Tapi kita coba ubah jadi pecahan biasa dulu ya. Jadi 0,25 itu sama aja dengan 25. Untuk video saya yang kemarin sudah membahas bagaimana mengubah desimal menjadi sebuah pecahan. Berapa angka di belakang koma? 2. Berarti 100 pangkat 2. Oke, biarkanlah begini saja karena kalau dia kelipatan yang di bawah seperti ini dia akan lebih mudah sekali. 25 pangkat 2 itu kan 25 kali 25 ya, berarti 625 per 100 dipangkatkan 2, nolnya juga bertambah sebanyak 2 kali. Oke, berapa angka nolnya? 1, 2, 3, 4. Berarti tulis dulu 625, kita hitung dari belakang. 1, 2, 3, 4. Selesai. Oke. Nah, sekarang ke selanjutnya. Nah, gimana kalau misalkan bentuk latihan soal pecahan seperti ini? Wah, gitu ya. Ngelihatnya aja udah kayaknya males. Nah, kalau seperti ini, apa yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu? Yang mana sih yang kerjakan terlebih dahulu? Yang di dalam tanda kurung, benar. Berarti 5 dibagi, kita kerjakan terlebih dahulu. Ini kita sederhanakan. Boleh deh kita kerjakan di bagian sebelah sini ya, setengah ditambah seperempatnya. Boleh langsung sini loh, boleh sini aja deh, biar jadi 1. 4
2 dan 4. Perhatikan, selalu perhatikan bagian yang di bawah. Nah, 2 dan 4. Kalau 2 dan 4 seperti itu, berarti ini kita bagi, kita kalikan aja. 2 biar jadi 4 dikali dengan 2. Berarti 1 kali 2, 2 per 4 ditambah 3 per 4. Kita ubah menjadi pecahan boleh, jadi desimal juga boleh, karena semua dalam pecahan kita ubah jadi pecahan. Ditambah 25 per 100 ya, karena persen itu 25%, itu 25 per 100. Dikurang 1/4. Mau kita ubah jadi pecahan biasa juga boleh. 4 kali 1 4, 4 tambah 1 5 per 4. Oke, ini boleh disederhanakan. Kita selesaikan satu-satu dulu deh. 5 dibagi 2 per 4 ditambah 3 per 4. 2 tambah 3 5 per 4 ditambah 25 per 100. Ini kita sederhanakan. Kita bagi 25 aja. 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 4. Berarti bisa langsung dikerjakan ya. 1 dikurang 5 itu berarti negatif. Salah, 1 dikurang 5 itu berarti dia negatif 4 per 4. Nah, ini kita kerjakan terlebih dahulu karena tadi urutan pengerjaannya harus yang pembagian. Bisa nggak dikerjakan seperti ini? Nggak bisa. Kalau pembagian seperti ini kita balik angkanya, kita ubah jadi perkalian. 5 dikali 4 per 5 dikurang 4 per 4. 4 per 4 itu 1 ya. 5 dikali 4 2. Oh, ini boleh dicoret deh. Berarti sisanya 4. Ini kan 1. 4 dibagi 4 ini sama dengan 1 ya. Ini sama dengan 1. Berarti 4 kurang 1 sama dengan 3. Gampang ya, meskipun dia di atasnya itu kayaknya ribet banget gitu, ternyata hasilnya cuma simple aja. Terus next, kalau misalkan ada lagi soal seperti ini, menghitung pecahan dalam bentuk seperti ini. Wah, nah ini tambah rumit lagi sebenarnya ya, tapi enggak sih, biasa aja gitu. Nah, pertama lihat ada yang di dalam tanda kurung dan di depannya ini berupa perkalian. Berarti daripada nanti kita 2 kali kerja, jadi lebih baik dari awal kita bikin ini menjadi pecahan biasa. Di atasnya juga boleh langsung dikerjakan kok. Jadi di atas ada pembagian kan, kita balik aja. Jadi 6 per 7 dikali 2 per 3. Karena pembagian, sifat pembagian, kita balik angkanya. 14 per 9. Kita bagi dengan 1 kali 3 3 tambah 1 4 per 3 dikali ini ya, kita kerjakan di sini deh 4,5. boleh dikerjakan dulu juga boleh, apa-apa. Berarti 4,5 dikurang 1 3 per 4. Samakan penyebutnya, yang di depan kita kurangkan. 4 kurang 1 3 ditambah setengah dikurang 3 per 4. 3 ditambah, kita ubah perkalian 4. Kenapa? Karena 4 ini merupakan kelipatan dari 2. Kita kalikan aja 2 biar jadi 4 kali dengan 2. Berarti 2 per 4 dikurang 3 per 4. 3 ditambah berapa ini? Negatif 1 per 4. 3 ditambah negatif 1 per 4. Itu kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi dia kalau begini dia nggak boleh langsung main negatif 3/4, nggak boleh. Berarti dia harus dikurangkan gitu ya. Berarti 4. Nah, kalau seperti ini bisa kita kurangkan dari sini sih sebenarnya. Nah, oke, saya ajarkan deh. Nah, jadi ini nanti dia berubahnya seperti ini. 3 ini kita pecah, kita ambil satu angkanya. Berarti 2 ditambah 1 hasilnya 3 kan ya. Kita kurang dengan 1/4. 1 ini 2 ditambah kan 4 per 4 ya kan. Nah, kalau udah seperti ini hasilnya akan positif. Kalau dia positif udah bisa langsung dijumlahkan. Tapi kalau dia negatif tidak boleh langsung mainnya sudah berarti hasilnya segini, nggak boleh gitu ya. Seperti ini, karena 3 ditambah negatif 1/4 hasilnya negatif 3/4, itu nggak boleh, dia harus dikerjakan terlebih dahulu. 4 dikurang 1 itu 3, berarti 2 ditambah 3 per 4. Nah, ini baru kita bisa gunakan hasilnya 2 3 per 4.
kita ubah jadi pecahan biasa. 2 kali 4 8, 8 ditambah 3, 11 per 4. Oke, nah kayaknya kayak gini lebih enak coret-coret aja kali ya. Nah 6 itu kita bagi dengan 3, ini 1, ini 2, 14, mana lagi nih bisa dibagi? Udah ya? Oke, udah selesai deh. Oke, 2 kali 2 kali 14, 2 kali 2 kali 14 per 7 kali 9. Nah untuk yang di bawah kita bisa begini, berarti tinggal 11 per 3, 11 per 3. Nah, seperti ini kita ubah ini naikkan ke atas, seperti 2 kali 2 4 dikali 12 per 7 kali 9 dikali 3 per 11. 9 bagi 3 bisa, di sini dapat 3. Oke, ada lagi yang bisa sederhanakan? Nggak bisa. 14 kali, ini 1 ya, berarti tinggal ini 14 kali 4, 4 kali 4 6 tahan 1, 1 kali 4 4 berarti ini 56 per 7 kali 3 21, 3 kali 11 deh, 3 kali 11 33 kali 7, 33 kali 7, 1 tahan 2, 3 kali 7 21, 23, berarti 231. Kalau memang dia bisa sederhanakan, itu bisa kalian sederhanakan. Kalau memang enggak dan ada pilihannya ini, pilih ini aja gitu ya. Biasanya kan karena latihan-latihan soal yang ada itu dia berupa pilihan ganda. Tapi kalaupun memang udah mentok sampai di sini ya udah deh kayak di sini aja. Oke? Next. Mana kalau untuk soal yang berikutnya tentang masih menghitung tentang pecahan. Wow, lebih complicated lagi. Hanya kelihatannya saja ya. Nah, kalau seperti ini kita selesaikan tahapan yang pertama. Ini di bawah ada, kita selesaikan dari yang kalian bisa menggunakan lembar berikutnya. Jadi tidak mengganggu yang di sebelah sini gitu ya. Boleh ini dikerjakan terlebih dahulu, 1 ditambah setengah, 1 setengah kan ya. Berarti 1 per 5 ditambah 1 per 3 dikurang 4 per 1 ditambah setengah, 1 setengah. Nah 1 setengah itu berapa? 1 setengah itu artinya 3 per 2, 2 kali 1 2, 2 tambah 1 3, 3 per 2 ya. Berarti 3 per 2. Ini 1 per 5 ditambah 1 per 3 dikurang, kita kalikan terlebih dahulu. Boleh dibikin tanda kurung seperti ini. Oke, kita kerjakan di sini aja deh. 4 per 3 per 2 pembagian. Kalau pembagian kita ubah jadi perkalian, berarti 4 kali 2 per 3. Kita balik angkanya. Ini 2 kali 4 8 per 3, 8 per 3. Oke. Nah sekarang lagi di sini kalian cari lagi 3 dikurang 8 per 3. Oke, boleh kita samakan dulu deh penyebutnya. 3 ya, 3 bagi 1 ini kan sama aja per 1. 3 bagi 1 3, 3 kali 3 9 dikurang 8. Ini dapat hasilnya 1 per 3. Oke, di sini deh. Berarti 1 per 5 ditambah 1, ini tadi hasil ini ya, 1/3. Nah 1 per 1 per 1 per 3 ini berarti 1 dikali 3 dibagi dengan 1, 1 kali 3 atau dicoret sisa 3, berarti 1 per 5 ditambah 3, berarti 1 per 8 gitu ya. Selama tahapannya jelas dan tidak mau mengubah coretannya di sini, boleh kok dikerjakan di tempat yang lain gitu. Ini juga boleh seperti ini, oke? Jadi biasakan, jadi apa yang kalian kerjakan itu juga akan lebih teliti gitu. Sekarang lagi, Ibu Tanti membeli 2 ekor ikan kerapu. Pertama dia beli 2 ekor ikan kerapu. Ikan yang pertama beratnya 2/4. Ikan yang kedua beratnya 4/5. Jika harga 1 kg, oke. Kalau dia seperti ini kalian harus tahu dulu ibu itu beli berapa.
jumlahnya ya. Berarti jumlah total berat ini aja kali ya. Total ikan, beratnya ikan. Total ini sigma ya dibacanya, berat ikan itu sama dengan 2/4, 21/4 ditambah 4/5. Berarti 2 ditambah 1/4 ditambah 4/5 sama dengan 2 ditambah 4, 5, 20 ya. Berarti udah kalikan aja, yang di depan kalikan dengan penyebut 5, yang di belakang dikalikan dengan penyebut 4. Berarti 5/20 ditambah 4 kali 4, 16/20. Ini sama dengan 2 ditambah 21/20. Berarti 2, 21/20. Ini sama aja dengan 21/20. Ini kan 1/20 ya. Berarti 2 tambah 1, 3/20 kilogram. Itu yang pertama. Jika harga 1 kilogram ikan kerapu adalah Rp100.000, berarti harga per kilo ikan sama dengan Rp100.000. Nah, berarti berapa sih harga yang harus dibayarnya? Ya udah, kita hitung masing-masing. Jadi boleh dia seperti ini, 3 dikali 100.000. Ini dalam rupiah ya, 3 kali 100.000 ditambah 1/20 dikali dengan 100.000. Boleh nggak dipisah seperti ini? Ya boleh. Ini lebih gampang. Jadi cari dulu, kalau 3 kilonya berarti kan 300.000 ya. 3 kilo 300.000, 1/20, 0 dicoret, 10 dibagi 2, ini dapat hasilnya 5. Berarti ditambah 5 tuh 2, 3, 5.000. Berarti jumlah yang harus ibu bayar adalah Rp305.000. Ini RP-nya ketinggalan. Oke ya. Jadi kalau misalkan belanja ke pasar nih, kalau udah tahu, oh berapa harganya Bu ya? Oh 3/20 kilo. Oh berarti itu cuma bayar segini gitu ya. Minimal kalian sudah tahu berapa yang harus dibelanjakan. Ayam deh, misalkan ayam berapa sekilo gitu. Atau enggak ikan mas misalkan harganya 40.000 sekilo. Berarti kalau misalkan beratnya 3 kilo, 3 kali 40.000 berarti 120. Oke, next. Pak Ujang memiliki sebidang tanah. Jadi kalau saya sih, saya sebenarnya belajar juga dari yang lain gitu ya. Cara yang paling gampang tuh yang gimana gitu. Karena saya tahu deh, tipikal anak sekarang tuh kadang tuh udah males banget memikir, udah cari praktisnya aja. Dan saya pun seperti itu. Jadi tidak mesti saya menggunakan cara saya yang lama, sementara sudah ada cara-cara terbaru yang udah diupdate dengan orang-orang lebih pintar dari saya gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, dia memiliki sebidang tanah. Berarti tanah Pak Ujang itu saya misalkan dia satu bagian. Tanah Pak Ujang itu 1 bagian. 1/4 bagian dari luas tanahnya dibuat kolam ikan. Berarti yang dibuat kolam ikan 1/4 kan? Berarti 1/4 bagian. Nah, ini sekarang sisa tanahnya berapa? Sisa tanahnya ini kita kurangkan aja, berarti 1 dikurang 1/4. Penyebut yang di bawah 4 berarti 4/4 dikurang 1/4, ini dapat hasilnya 3/4. Ini sisa tanahnya 3/4 bagian. Terus dia bilang 2/5 bagian itu dipasang keramik, berarti tanah segini dipasang keramik lagi. Keramiknya 2/5. Sini ya, 2/5 bagian. Nah, sisanya berapa? Lagi-lagi kita kurangkan. Tuh ya. Berarti ini sisanya 3/4 dikurang 2/5, kelipatan nggak sama, kita kalikan aja lah.
yang di depan kalikan dengan penyebut yang di belakang kalikan penyebut yang di depan. Berarti kalikan dengan 5. 3 kali 5, 15 per 20 dikurang 2 kali 4, 8 per 20. Berarti di sini sisanya 5, 6, 7, 8. 7 per 20 bagian. Lagi, sisanya berarti sisa yang ini ditanamin rumput. Berarti sisa yang ini akan kita tanam rumput. Dia bilang lagi, jika luas tanah yang ditanami rumput tersebut 140 meter persegi. Oke, jika luas tanah berarti 140 ya. Berarti yang ditanami oleh rumput itu kan 140 meter persegi. Nah, padahal sementara dia itu 7 per 20. 7 per 20 dari luas tanah keseluruhan. Luas tanahnya keseluruhannya. Nah, berarti kan yang ditanyakan luas kolam ikan. Oh, yang ditanyakan yang 1/4 bagian ini. Nah, caranya kita akan mencari dulu luas tanah keseluruhannya. Kenapa seperti ini? Nah, biasanya dia akan menunjukkan, dia akan memberikan petunjuk. Dan kalau nggak di depan, kalau nggak yang luas tanah keseluruhannya, dia akan memberikan petunjuk dari yang terakhir nih, petunjuk yang terakhir. Oh, berapa ini nanti dapat hasilnya berapa meter persegi gitu ya. Nah, sementara kalau udah seperti ini 140 sama dengan 7 per 20, berarti kita kalikan ke ini, kita pindahkan. Sama aja dengan 140 dibagi 7 per 20 sama dengan luas tanahnya. Berarti saya pindah ya. Luasnya sama dengan 140 dikali 20 per 7. Ini 2 ya. Berarti 20 kali 20 400 meter persegi. Ini luas tanah keseluruhan. Yang ditanyakan luas kolam ikan. Nah, kalau luas kolam ikannya berarti luas kolam ikannya, luas keseluruhan ini dia berapa bagian sih? 1/4. Udah, berarti 1/4 kali 400 meter persegi. Ini 100. Di luas kolam ikan adalah 100 meter persegi. Jadi dibaca pelan-pelan, dipahami dulu soalnya seperti apa, diinterpretasikan per kalimat gitu. Oh, punya sebidang tanah, yaudah nanti satu bidang tanahnya satu bagian gitu ya. Ini akan mudah bagi kalian untuk menyelesaikan soalnya. Next, keran A dan B dia akan mengisi bak dalam waktu 30 menit. Oke, A dan B dalam waktu 30 menit. Kalau misalkan ada bak gitu ya. Keran B dapat mengisi bak yang sama, berarti B itu mengisi bak yang sama dalam waktu 90 menit. Nah, pertanyaannya, berapa waktu yang diperlukan untuk keran A mengisi bak yang sama? Oke, sekarang kita lihat dari yang pertama. Yang pertama ini A dan B dia akan mengisi. Berarti kalau misalkan A mengisi bagian itu, satu bak itu akan dikerjakan oleh A, itu kita nggak tahu. Nah, sementara si B, berarti ini pekerjaannya si A ya. Sementara si B, satu bak diisi keran B itu dia menghasilkan 90 menit. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, 1 per A ditambah 1 per B itu dapat hasilnya 30 menit. Ya udah, masukkan aja. Berarti 1 per A, B-nya itu tadi 1 per 90 sama dengan 30. Berarti 1 per A. Oh, ini 1 per, sorry. Ini artinya 1 per 30. 1 per 30. Udah, kita pindahkan. 1 per 30 dikurang 1 per 90. Nah, si A 1 per A 30 90 kita kalikan 3 yang bagian sebelah kiri. Berarti 3 per 90 dikurang 1 per 90. Dapat hasilnya 1 per A itu sama dengan 2 per 90 menit. Nah,
Kalau seperti ini, satu bab akan dikerjakan oleh A sebanyak 2/90 menit. Nah, jawabannya berapa? Berarti waktu yang diperlukan A itu sama dengan 2/90, tapi dia nggak bisa langsung, oh berarti A dapatnya 2/90, enggak, tapi kita balik angkanya, berarti 90/2, ini dapat hasilnya 45 menit gitu ya. Berarti kalau si B dapat 90 menit, si A dapatnya 45 menit. Dan kalau ini keduanya dijumlahkan, 1/A ditambah 1/B itu akan dapat hasilnya, kalau mereka bekerja bersama-sama, mereka akan mampu menyelesaikan sebanyak 30 menit. Oke, that's all. Thank you. Let's end it with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi